Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyan Solihul Niam, dengan NIM 250122683. Kali ini, saya ingin membahas tentang self-determination theory. Sebelumnya, kalian pernah dengar atau belum sih tentang self-determination theory? Jadi self-determination theory merupakan kerangka kerja psikologis yang menyatakan bahwa motivasi dan kepribadian manusia didorong oleh kebutuhan psikologis bawaan. 3 psikologis dasar itu yaitu autonomi, competence, dan readiness. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, individu akan termotivasi, terutama motivasi intrinsik yang melibatkan tindakan berdasarkan minat dan kesenangannya. Teori ini dikemukakan oleh Edward Deci serta Richard Ryan. Yang pertama merupakan autonomi atau otonomi. Merupakan kebutuhan untuk merasa bebas dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan sendiri. Contohnya ketika siswa belajar karena ingin tahu, bukan karena takut dimarahi guru. Saat mereka mempunyai kendali itu, maka motivasinya akan tumbuh kuat. Selanjutnya yaitu competence atau kompetensi. Ini adalah kebutuhan untuk merasa mampu, efektif, dan berkembang dalam melakukan sesuatu. Misalnya, ketika seorang pemain bola yang terus berlatih dan merasa kemampuannya meningkat akan merasa puas dan ingin terus berusaha baik lagi. Dan yang terakhir yaitu readiness atau keterhubungan sosial. Ini adalah kebutuhan untuk merasa diterima dan terhubung dengan orang lain. Ketika seseorang merasa dihargai oleh lingkungannya, dia akan lebih bersemangat dan percaya diri. Contohnya, siswa akan lebih bersemangat sekolah ketika merasa gurunya peduli, begitu juga dengan teman-temannya. Ketiga kebutuhan ini saling berhubungan. Jika autonomi, competence, serta readiness terpenuhi, maka motivasi seseorang akan muncul dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan luar. Menurut self-determination theory, motivasi terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ini muncul dari dalam diri kita sendiri, karena kesenangan, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Ini muncul karena faktor luar, seperti hadiah, pujian, atau nilai. Dan yang terakhir yaitu amotivasi. Ini adalah kondisi ketika seseorang tidak punya motivasi sama sekali. Biasanya terjadi karena merasa tidak mampu, tidak tertarik, atau tidak melihat manfaat dari apa yang dilakukan. Self-determination theory mengajarkan bahwa motivasi terbaik datang bukan dari hadiah, ancaman, atau tekanan luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi, coba kamu tanya diri sendiri. Apakah selama ini kamu melakukan sesuatu karena memang kamu ingin, atau karena kamu harus? Kalau kamu ingin hidup lebih bermakna dan penuh semangat, mulailah dengan memahami dan memenuhi 3 kebutuhan dalam self-determination theory. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada materi yang kurang tersampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.